Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gungred, jangan lupa untuk dukung terus channel Gungred dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 471. Anda tidak buta, bolehkah? Yu Zeains bertanya lagi. Anastasia memberikan kekuatan penuh kepada Xuang-er untuk menghadapi Yu Zeains. Meskipun Xuang-er membenci Yu Zeains, dia tidak bisa menghadapinya begitu saja. Karena Yu Zeains berkata tidak apa-apa baginya untuk tidak berbicara dan hanya mendengarkan napasnya, Xuang-er menjawab, ya. Yu Zeains sangat gembira saat melihat jawabannya dan segera melakukan panggilan suara. Diam. Sejak detik pertama panggilan, kedua belah pihak tampak sangat diam. Yu Zeains bertanya dengan lembut, Anastasia, apakah saudara Adinata Brahma tidur di sebelahmu? Xuang-er berkata, Yu Zeains sangat gembira dan merasa bangga. Hahaha, Adinata, bagaimana kalau begitu? Aku, Yu Zeains, masih lebih baik darimu. Istrimu menunggumu tertidur lalu diam-diam meneleponku, seperti saat Jelita datang ke rumah sakit untuk berkencan denganku. Tidak masalah jika jarimu patah, atau jika kamu membuatku tidak subur. Kamu tidak akan pernah lebih baik dariku dalam hal bermain dengan wanita. Setiap istrimu akan direnggut olehku, hahaha. Yu Zeains sangat senang. Dia mengira Anastasia benar-benar menjawab telepon di sebelah Adinata. Jika ini masalahnya, maka jika Anastasia bersedia menjawab telepon selarut ini, itu berarti dia memiliki kesan yang baik terhadap Yu Zeains. Yu Zeains melanjutkan, Anastasia, kamu sangat cantik. Kamu adalah wanita tercantik yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Sejujurnya, aku tidak pernah merasa rendah diri dalam hidupku, tapi saat bertemu denganmu, aku menjadi rendah hati. Namun, menghadapi pengakuan Yu Zeains, Xuang-er tidak memberikan tanggapan apapun, karena takut rahasianya terungkap. Yu Zeains berkata dengan lembut, Anastasia, aku tahu kamu masih menyukai Adinata, tetapi saudara Adinata adalah orang yang sangat sombong. Bagaimana dia bisa rela menyakitimu sekarang karena dia buta? Oh, kakak Adinata berkata bahwa dia akan menceraikanmu, dan dia juga mengatakan bahwa dia akan menyerahkanmu kepadaku. Bagaimana aku, Yu Zeains dan Hide, bisa menjadi layak untukmu? Aku bahkan tidak berani bermimpi untuk memelukmu dalam mimpiku. Aku merasa seperti aku tidak layak, tapi, Adinata adalah kakak laki-laki yang baik yang memiliki masalah yang sama denganku. Karena dia telah memberitahuku hal ini, bagaimana aku bisa mengecewakannya? Anastasia, jika kamu bisa memberiku kesempatan, aku, Yu Zeains, berjanji bahwa aku hanya akan mencintaimu seumur hidupku, dan aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. Yu Zeains membuat berbagai pengakuan emosional, tetapi masih belum ada tanggapan dari pihak lain. Namun, meskipun Anastasia tidak mengatakan dia bersedia, dia juga tidak mengatakan dia tidak bersedia. Bagi wanita, tidak berbicara berarti menyetujui. Yu Zeains sangat gembira, Anastasia, saya tahu saudara Adinata Brahma ada di sebelah Anda. Anda terlalu malu untuk mengatakan ini. Selain itu, Anda belum bercerai. Namun, kamu bisa mendengarkan pengakuanku dengan tenang dan tidak menolakku. Aku sudah sangat berterima kasih padamu. Kita bisa bertemu lagi besok. Ini sudah larut. Kamu bisa istirahat. Kali ini, Xuang-er berkata, lagi. Mendengarkan suara Xuang-er, Yu Zeains salah mengira itu dari Anastasia. Dia menutup telepon, menutup matanya dan mengenang, suara yang sangat lembut. Anastasia pasti menyetujuinya sekarang. Aku sudah lama mendengar bahwa Anastasia adalah seorang putri yang sangat temperamental di ibu kota. Jika dia tidak menyukai seorang pria, tidak peduli betapa mulianya orang itu, dia akan langsung menolaknya. Tunjukkan tidak belas kasihan kepada pihak lain. Tapi dia tidak menolak pengakuanku tadi. Hahaha, Anastasia, kamu akan segera menjadi wanitaku. Larut malam, Yu Zeains membawa dua orang ke halaman Adinata dan Anastasia. Adinata, Anastasia dan Wibisana Erce semuanya duduk di kamar, menunggu lama. Yu Zeains masuk bersama Chakravad dan seorang wanita muda. Saudara Adinata, Anastasia. Yu Zeains menyapa Adinata dan Anastasia dengan penuh semangat, sama sekali tidak menyadari bahwa hari ini adalah hari kematiannya. Anastasia menemani ayahnya ke jamuan makan sore ini, dan dia kebetulan mengenakan gaun berpotongan rendah yang sangat megah dan indah. Hal ini membuat Yu Zeains berpikir lebih dalam setelah melihatnya, apakah Anastasia mengenakan gaun ini karena aku? Dia sangat menghargaiku sebagai calon suaminya. Haha. Yu Zeains tidak tahu bahwa ketika seseorang paling dekat dengan kesuksesan, dia seringkali paling dekat dengan jurang maut. Yu Zeains, apakah Chakravad membawanya? Adinata bertanya. Yu Zeains tersenyum dan berkata, bawa ke sini, wanita ini, saya lupa bahwa Anda tidak dapat melihatnya,
Anda tidak tahu, Saudara Adinata, sejak Cakravad dikebiri oleh Anda, anak ini telah mengalami transformasi. Operasi SKS, sekarang seorang wanita. Siapa wanita di sebelah Cakravad? Adinata bertanya. Yu Zeains dengan cepat menjawab, wanita inilah yang dikirim oleh Cakravad untuk membiusmu. Bicaralah. Yu Zeains memarahi wanita muda itu. Wanita muda itu dengan cepat berlutut di hadapan Adinata dan memohon belas kasihan. Tuan Brahma, saya minta maaf. Saya menyakitimu malam itu, dan Cakravad memerintahkan saya untuk melakukannya. Mohon bersikap mulia dan ampuni hidup saya. Wanita muda itu telah lama disuap oleh Yu Zeains. Bahkan jika dia diminta mempertaruhkan nyawanya di sini hari ini, dia akan bersedia karena Yu Zeains telah memberikan cukup uang kepada keluarganya. Obat apa yang kamu gunakan untuk menyakitiku? Adinata bertanya. Wanita muda itu mengeluarkan sebotol obat dan menyerahkannya kepada Adinata. Adinata bertanya-tanya, saya mendengar dari dokter bahwa dia belum pernah melihat obat semacam ini yang membahayakan saya. Yu Zeains, siapa yang membuat obat ini? Yu Zeains berkata, Cakravad menemukan dokter ajaib di Thailand. Saya membantu Anda menemukan dokter itu, tetapi saya tidak dapat menemukannya. Saudara Adinata, aku akan membantumu mencari dokter nanti. Kamu bisa menangani Cakravad dan wanita sialan ini. Jika kamu ingin memukul atau membunuh mereka, terserah kamu. Setelah mengatakan itu, Yu Zeains mengambil inisiatif untuk berjalan menuju Anastasia, mengulurkan tangan untuk menyentuh lengan putih Anastasia, dan berkata dengan lembut, Anastasia, adegan selanjutnya mungkin sedikit berdarah, aku akan membawamu keluar dulu. Yu Zeains merasa dengan kepribadian Adinata, Cakravad dan wanita muda itu akan dipukuli dengan kejam, bahkan mungkin tangan dan kaki mereka akan patah. Saya masih ingin mengajak Anastasia keluar seperti pria sejati. Tapi siapa yang tahu? Bentak, Anastasia menampar wajah Yu Zeains. Saya istri Adinata, dan saya layak untuk Anda. Selain itu, bisakah Anda memanggil saya Anastasia? Saat ini, Anastasia sudah mengetahui bahwa Yu Zeains adalah pembunuh Adinata, jadi dia tidak lagi sopan. Yu Zeains menutupi wajahnya dengan kebingungan, Anastasia, kita mengobrol baik tadi malam, kenapa kamu hanya? Anastasia berkata, Yu Zeains, tolong dengarkan dengan jelas, saya belum mengucapkan sepatah kata pun kepada Anda. Orang yang Anda ajak ngobrol di WeChat adalah pembantu saya. Apa? Yu Zeains tiba-tiba terkejut. Kali ini, dia menatap Adinata lagi, dan melihat Adinata perlahan bangkit dari tempat duduknya dengan amarah yang cerah di matanya. Tiba-tiba, Yu Zeains merinding di sekujur tubuhnya. Dia ingat apa yang Adinata katakan tadi. Yu Zeains merasa ngeri. Tidak, bagaimana kamu tahu bahwa orang yang berdiri di samping Cakravad adalah seorang wanita? Adinata, kamu tidak buta. Bab 472. Baru kemudian Yu Zeains menyadari bahwa Adinata dapat melihatnya. Mata Adinata seterang obor, dan matanya memancarkan cahaya dan kemarahan yang tak ada habisnya, mustahil untuk menjadi buta pada pandangan pertama. Memikirkan Yu Zeains meracuni dirinya sendiri, dan kemudian berpura-pura tidak bersalah, menyebut dirinya kakak tertua, dan mencoba menculik Anastasia. Sebelumnya, Adinata memberi Yu Zeains cara untuk bertahan hidup, tetapi hari ini, dia tidak akan memiliki kesempatan ini lagi. Ledakan, Adinata meninju satu mata Yu Zeains. Yu Zeains tiba-tiba menjerit kesakitan dan menutup matanya dengan kedua tangan. Serangan Adinata sangat kejam. Dia yakin matanya akan bengkak setelah beberapa saat. Adinata berkata dengan marah, Yu Zeains, tentu saja kamu ingin aku menjadi buta. Kamu ingin membalas dendam padaku dan mengambil istriku lagi. Tapi, izinkan aku memberitahumu, Anastasia bukanlah jelita. Jangan bilang aku tidak buta. Bahkan jika aku benar-benar buta, kamu tidak akan pernah bisa membawanya pergi dariku. Anastasia juga memandang Adinata dengan penuh rasa terima kasih. Dia sangat senang karena dia bisa mengevaluasi dirinya dan jelita dengan cara ini. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hati Adinata, Anastasia bukanlah wanita yang tidak berperasaan dan tidak benar seperti jelita, yang akan pergi bersama orang lain dan meninggalkan suaminya ketika orang lain memperlakukannya dengan baik dan punya uang. Yu Zeains merasa ngeri dan dengan cepat menjelaskan, Saudara Adinata, Anda salah paham. Bukan saya yang menyakiti Anda, melainkan Cakravad. Cakravad juga berbicara. Apaan ini? Jelas kamu yang melakukannya. Tadi malam di Bangkok, kamu secara pribadi mengakui bahwa kamulah yang meracuni Adinata. Wanita ini, dan botol obat ini juga. Kamu mendapatkannya di sini, aku bahkan tidak mengenalnya. Yu Zeains menutupi wajahnya dengan satu tangan dan menunjuk ke arah Cakravad dengan tangan lainnya, dengan marah. Cakravad, beraninya kamu mengkhianatiku. Apakah kamu gila? Kita adalah saudara dan saudara. Kamu benar-benar berbicara mewakilinya dan tidak membantuku? Apakah kamu lupa apa yang dia lakukan padamu pada awalnya? Kamu bukan laki-laki atau perempuan sekarang, dan dialah yang menyebabkannya. Cakravad menyilangkan tangannya dan mendengus dingin. Jangan salahkan aku sebagai kerabat.
Kapan kamu memperlakukanku sebagai saudara? Keluargaku bangkrut, dan tidak ada seorang pun di keluarga Ainsmu yang mau membantu. Jika kamu tidak jatuh cinta pada Jelita dan ingin berhubungan SKS dengannya, maukah kamu bekerja sama denganku? Ini semua gara-gara kamu aku jadi seperti ini. Kamu, Yu Zeain sangat marah. Pada titik ini, Yu Zeain tahu bahwa semua saksi dan bukti fisik ada di sana, dan bahwa Adinata telah memasang jebakan untuk membiarkannya masuk, jadi tidak ada gunanya dia menjelaskannya lagi. Yu Zeain meringkuk di sudut, menatap mata pembunuh Adinata, dan berkata dengan gemetar, "Ya Adinata Brahma, aku di sini hari ini. Kakakku dan teman-temanku semua mengetahuinya. Jangan main-main. Jika kamu meragukanku, kamu dapat melalui prosedur hukum dan menuntutku. Jika kamu berani melakukan apa yang dilakukan Cakravat, lakukan ini padaku, dan kami, keluarga Ains, tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Yu Zeain takut Adinata akan mengebiri dirinya sendiri seperti dia mengebiri Cakravat. Adinata berkata, "Jika Ganendra tidak ada di sini hari ini, kamu tidak akan diperlakukan seperti Cakravat." Ganendra belum kembali sejak dia dikirim oleh Adinata untuk mengejar Cynthia Yandra, dan tidak ada pergerakan selama lebih dari 10 jam. Yu Zeain, aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya. Cakravat setidaknya bisa berdiri di sini dengan sehat, tetapi kamu tidak akan mendapatkan kesempatan ini lagi. Mendengar perkataan Adinata, Yu Zeain menjadi pucat karena ketakutan. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu ingin membunuh seseorang? Jangan main-main. Keluarga Ains kami juga merupakan keluarga terkenal. Saya sekarang berada di rumah keluarga Sakti. Jika sesuatu terjadi, keluarga Sakti tidak akan bisa lepas dari keterlibatannya. Saat ini, Anastasia berkata kepada Adinata, "Suamiku, kenapa kamu tidak menyerahkannya pada kakekku untuk menanganinya?" Tentu saja, Adinata punya ratusan cara untuk menghadapi Yu Zeain, seperti memukulinya sampai mati secara langsung, melemparkannya ke laut, melemparkannya ke tanah tak bertuan, atau mengirimnya ke Afrika. Namun, Adinata juga ingin mengetahui sikap keluarga Sakti. Seluruh keluarga Sakti akan segera mengetahui tentang kebutaan Adinata, dan keluarga Sakti akan terus mengandalkan Adinata untuk menyelidiki rahasia keluarga Brahma. Karena keluarga Sakti mengandalkan keuntungan dari keluarga Brahma, Adinata juga ingin tahu bagaimana keluarga Sakti akan menghadapi musuh-musuh mereka. "Oke, kamu bisa menelepon kakekmu." Anastasia segera memberitahu Davi Sakti dan memberitahunya bahwa orang yang menjebak Adinata telah ditemukan. Setengah jam kemudian, beberapa mobil keluar dari pintu halaman, berplat biru, berplat merah, dan berplat hitam. Masing-masing mobil dijaga oleh petugas yang berdedikasi. Davi Sakti, Mingse Sakti, Chalister, dan Manson semuanya ada di sini. "Kakek, ayah, ibu." Anastasia dengan cepat melangkah maju untuk menyambutnya. Davi Sakti mengangguk dengan ekspresi serius. "Nah, di mana pembunuh yang menjebak Adinata?" Wajah Davi Sakti juga sangat marah. Seseorang berani menjebak cucu mertuanya dan merusak rencananya untuk menyelidiki rahasia keluarga Brahma. Orang ini pantas mati. Anastasia menunjuk ke arah Yu Zeain, yang meringkuk di sudut. "Itu dia." Semua orang terkejut, dan Chalister tidak dapat mempercayainya. Apakah Yu Zeain menyakiti Adinata? Tidak mungkin. Apakah ada kesalahpahaman? Yu Zeain sekarang menjadi menantu favorit Chalister berikutnya. Sejak pertemuan pesta ulang tahun terakhir, Yu Zeain juga menambahkan akun WeChat Chalister. Dia biasanya menyapanya ketika dia tidak ada hubungannya untuk menyenangkan calon ibu mertuanya. Yu Zeain dengan cepat berlutut di depan Davi Sakti. "Tuan Sakti, saya tidak melakukan ini. Adinata cemburu saat melihat Anastasia dan saya sedang mengobrol baik, jadi dia menjebak saya." Chalister sebenarnya mendengarkan kata-kata Yu Zeain dan menuduh Adinata. "Adinata, kamu meminta Yuze dan Anastasia untuk menambahkan WeChat. Mereka mengobrol dengan baik, tapi kamu cemburu. Sebagai seorang pria, bisakah kamu sedikit seberapa besar perutmu?" Anastasia berkata dengan cepat. "Bu, jangan dengarkan omong kosong Yu Zeain. Dia melakukan ini. Kedua orang ini bisa membuktikannya." Davi Sakti memandang Cakravat dan pelayan yang dibius. Wibisana Arce datang membawa laptopnya saat ini dan menunjukkannya kepada Davi Sakti. "Tuan Sakti, ini adalah video pengawasan malam itu. Lihat posisi ini. Gadis yang paling dekat dengan gelas anggur Tuan Brahma dalam video itu adalah ini wanita di hadapanku ini." Davi Sakti memakai kacamatanya dan membandingkannya dengan cermat. Ternyata gadis yang membiusnya malam itu. Faktanya, Davi Sakti sudah memeriksa informasi semua pelayan malam itu, akan mudah untuk menemukannya, tetapi tidak mudah untuk mengetahui pembunuh di balik layar. Karena untuk melakukan hal seperti itu, Anda pasti pernah disuap. Davi Sakti memandangi pelayan yang memberikan obat itu dan berkata,
Nak, beritahu saya siapa yang memerintahkanmu untuk memberikan obat itu. Jika kamu berani berbohong, aku jamin keluargamu akan menderita sama seperti kamu. Meskipun pelayan tidak mengetahui status dan kemampuan Davi Sakti yang sebenarnya, dia dapat merasakan bahwa orang ini jauh lebih kuat daripada Yuze Ains. Pelayan segera berlutut di tanah. Yuze Ains memerintahkan saya untuk memberinya obat. Kepala Yuze Ains berdebar-debar, dan dia tahu tidak ada gunanya menjelaskannya sekarang. Dia tidak lagi berlutut di depan Davi Sakti, tetapi berlutut di depan Callister dan memeluk kaki Callister. Bibi, kamu harus menyelamatkanku. Aku memperlakukanmu seperti ibu mertuaku. Kamu harus menyelamatkanku. Bab 473. Melihat Yuze Ains menangis dan memohon, Callister tidak tahan. Dia masih sangat menyukai anak ini, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi pembunuh Adinata. Callister juga mengetahui sifat Davi Sakti dan tidak akan pernah melepaskannya. Ketika Mingze Sakti melihat ini, dia mengusir Yuze Ains dan dengan marah berkata, "Jika kamu berani menyentuh menantu laki-lakiku, menurutku kamu sama sekali tidak menganggap serius keluarga Sakti." Davi Sakti memelototi Yuze Ains dengan marah. Dengan identitas dan statusnya, tidak perlu mengatakan apapun kepada junior ini. Dia memandang Adinata dan berkata, "Adinata, aku tahu kamu pasti ingin membunuhnya untuk menghilangkan kebencian di hatimu. Tetapi jika kamu melakukannya secara pribadi, masalah ini akan sangat merepotkan. Mengapa kamu tidak menyerahkannya padaku? Bagaimana?" Adinata mengangguk, dan dia meminta Anastasia memanggil Davi Sakti, hanya untuk melihat bagaimana Davi Sakti akan menanganinya. Jika Davi Sakti seperti Callister dan memiliki hati yang baik dan toleran terhadap pembunuh yang menjebaknya, dia bahkan ingin dia menjadi menantu keluarga Sakti. "Maaf, mulai sekarang saya hanya akan mengenali Anastasia sebagai satu orang di keluarga Sakti, dan saya tidak akan mengenali siapapun di antara Anda anggota keluarga Sakti lainnya. Keluar dari sini semuanya." Ketika Callister melihat Davi Sakti datang untuk menangani masalah ini, Yuze Ains berlutut dan memohon padanya lagi, jadi dia menjadi perantara untuk Yuze Ains. "Ayah, Yuze Ains menyakiti Adinata karena kejadian yang terjadi pada jelita sebelumnya. Mereka semua adalah anak-anak, jadi jangan menghukumnya terlalu keras." Tapi Davi Sakti dengan marah memarahi Callister. "Diam. Jika Adinata menikahi keluarga Sakti kita, dia adalah anggota keluarga Sakti saya. Saya tidak peduli keluhan apa yang dimiliki Yuze Ains dan Adinata sebelumnya, karena Yuze Ains berani mengabaikannya saya jika kami, keluarga Sakti, menyerang cucu mertua saya. Kami memprovokasi keluarga Sakti dan saya, Davi Sakti." Yuze Ains menangis dengan cepat. "Tidak, saya benar-benar tidak akan berani, Tuan Sakti. Saya jelas tidak bermaksud memprovokasi keluarga Sakti." Davi Sakti berkata kepada Mingze Sakti, "Beritahu Menteri Zhang tentang proyek wawasan dan minta dia mengirim seseorang ke sana dan mendapatkan kontrak untuk sukarelawan eksperimen manusia." Ya, mendengar ini, Yuze Ains sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. "Eksperimen pada manusia? Tidak, tidak. Saya tidak berpartisipasi dalam eksperimen pada manusia. Saya tidak ingin menjadi kelinci percobaan. Saya masih ingin hidup sehat, Tuan Sakti. Tolong kirimkan saya ke sana." "Masuk penjara? Saya mohon. Saya bersedia masuk penjara selama 20 tahun. Tidak, seumur hidup saya." Davi Sakti mengabaikannya. Adinata mengangguk gembira. Pendekatan lelaki tua itu sejalan dengan keinginan Adinata. Karena Yuze Ains hampir membuat Adinata buta kali ini, orang yang merupakan ancaman besar bagi hidupnya tidak boleh tinggal. Oleh karena itu, Adinata berharap inti dari hukuman keluarga Sakti adalah membuat Yuze Ains tidak bisa lagi menjebaknya. Pendekatan Davi Sakti sangat cocok. Segera, dua pria misterius datang, memaksa Yuze Ains untuk menekan sidik jarinya, menandatangani kontrak, dan dibawa pergi. "Tidak, Davi Sakti, kamu jalang. Apakah aku akan menidurimu? Keluarga Sakti semuanya omong kosong. Anastasia, kamu hanyalah perempuan jalang yang bisa diejek oleh ribuan orang. Jalang. Adinata, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Aku akan meracunimu hingga buta. Aku akan memotong anggota tubuhmu. Aku akan mengebirimu. Aku akan mengambil semua wanita yang kamu suka." Ketika Yuze Ains dibawa pergi oleh dua orang, dia mengatakan banyak hal yang tidak menyenangkan. Mungkin, itu juga merupakan kata-kata terakhir yang bisa didengar Adinata. Setelah Yuze Ains dibawa pergi, Davi Sakti berkata kepada Adinata, "Adapun keluarga Ains, saya akan memberitahu mereka secara pribadi. Bahkan jika mereka marah, itu tidak ada gunanya. Berdasarkan pemahaman saya tentang Yuan Hang Ains, dia tidak berani melakukannya lawan keluarga Sakti kami. Apakah Yuze Ains punya kakak laki-laki? Jangan khawatir, aku juga akan mencari seseorang untuk menjaga anak itu agar dia tidak punya kesempatan lagi untuk menjebakmu." Davi Sakti berpikir dengan sangat hati-hati, dan Adinata juga sangat puas dengan hasilnya. "Terima kasih," kata Adinata. Namun, saat ini, ibu mertua Callister menatap Adinata dengan mata kosong.
Adinata merasakan mata putih ibu mertuanya dan merasa sangat tidak nyaman, dan bertanya, "Mengapa kamu menatapku?" Callister sangat marah sehingga dia tidak memikirkan mengapa Adinata bisa melihatnya, dan langsung menjawab, "Aku akan memelototimu. Kamu adalah menantu yang tidak berguna dan hanya membawa masalah bagi keluarga kami. Karena masalahmu, kami menjadi musuh keluarga Ains. Meskipun keluarga Ains tidak berani berurusan dengan kami, mereka tetaplah sebuah keluarga yang bernilai ratusan miliar. Jika kami ingin melakukan sesuatu secara pribadi, bagaimana kami dapat membela diri dengan begitu banyak orang di keluarga kami? Bukankah kamu sangat cakap? Bukankah kamu punya banyak bawahan? Kamu bisa menghadapi musuhmu sendiri. Mengapa kamu memanggil kami ke sini?" Callister merasa bahwa Adinata adalah menantu yang ditinggalkan dan akan menceraikannya. Tidak ada gunanya menyinggung keluarga yang bernilai ratusan miliar karena menantu yang ditinggalkan. Namun, saat dia berbicara, ekspresi Callister tiba-tiba berubah. "Tunggu sebentar, Adinata, bagaimana kamu tahu aku sedang menatapmu?" Kata-kata Callister membuat Davi Sakti, Mingse Sakti dan yang lainnya terkejut dan menyadari masalah ini. Adinata memandang Callister sambil tersenyum dan berkata, "Saya tidak hanya tahu bahwa Anda menendang saya, tetapi saya juga tahu bahwa Anda mengenakan pakaian yang sangat cerah hari ini, dan Anda juga mengenakan celana ketat. Kamu berusia 40-an dan kamu masih berpakaian seperti gadis berusia 20 tahun. Apakah kamu pikir kamu memiliki bentuk tubuh yang bagus?" Di depan ayah mertuanya dan ayah mertuanya, Adinata menggoda ibu mertuanya, tetapi tidak ada satupun tetua yang marah. Sebaliknya, Davi Sakti dan Mingse Sakti sama-sama tampak gembira. Davi Sakti mendorong Callister menjauh dan menekankan tangannya pada Adinata dengan penuh semangat. "Adinata, apakah matamu sudah sembuh? Bisakah kamu melihat?" Manson mengerutkan bibirnya dan berkata, "Lihat, dia tidak buta sama sekali. Siapa yang bisa memainkan bak secara membabi buta dan melompati orang untuk melakukan dang? Aku sudah tahu itu palsu." Di pesta ulang tahun 2 hari lalu, Adinata melakukan lompatan sambil buta, yang membuat Manson ketakutan. Jika benar, maka Manson sangat ingin memuja Adinata sebagai pahlawan. Adinata juga berkata dengan jujur, "Saya menjadi buta di Shenzhen, tetapi dalam perjalanan ke sini, saya minum obat dan menjadi lebih baik. Untuk mengetahui siapa yang membunuhku, aku harus terus berpura-pura buta." Callister sangat marah. "Baiklah, kamu, Adinata, sudah selesai berbohong kepada orang lain. Kamu bahkan berbohong kepada istrimu sendiri, ayah mertuamu, dan ibu mertuamu. Apakah kamu masih menganggapku sebagai milikmu?" "Ibu mertua?" Adinata menjawab dengan sangat langsung, "Tidak." Callister tertegun dan merasa sangat tidak tahu malu. Dia tidak pernah menyangka Adinata akan begitu jujur. Melihat mereka berdua bertengkar lagi, Anastasia tersenyum dan memeluk Callister, menghiburnya dan berkata, "Bu, Adinata tidak berbohong padaku. Dia langsung memberitahuku." Setelah mendengar ini, Callister menjadi semakin marah dan memelintir telinga Anastasia. "Oke, untungnya kamu masih putriku, tapi kamu sebenarnya berbohong kepadaku bersama Adinata, membuatku membodohi diriku sendiri dan memilih suamimu berikutnya." Mingse Sakti dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menghentikan Callister, meskipun dia tahu bahwa Callister tidak menggunakan kekuatan apapun. Dia melepaskan tangan Callister dan berkata, "Oke, berhentilah bermain-main. Saat ini, kamu masih memiliki pikiran untuk mengkhawatirkan hal-hal sepele ini." Davi Sakti mengangguk puas. Mingse Sakti mengerti maksudnya. Mingse Sakti memandang Adinata dan bertanya, "Adinata, karena matamu baik-baik saja, apakah itu berarti kamu bisa pergi ke Inggris?" Bab 474. Paling dikhawatirkan Mingse Sakti dan Davi Sakti adalah Adinata akan pergi ke Inggris untuk mewarisi bisnis keluarga Brahma sesegera mungkin dan mengetahui rahasia keluarga Brahma. Adinata mengangguk dan berkata, "Ya, saya berencana pergi ke Inggris bersama Anastasia besok untuk bertemu kakek." Saat dia berbicara, Adinata memegang erat tangan Anastasia. Ketika dia menyebutkan akan pergi ke Inggris, Anastasia juga terlihat bahagia. Setelah Callister mendengar ini, dia menampar Adinata dengan tuduhan. "Oh, anakmu akan berangkat besok. Kenapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya?" "Oh, bagaimana aku bisa punya cukup waktu? Aku harus mengemasi barang bawaanku dan membawa pakaian." "Mingse Sakti, tolong bawa aku pulang secepatnya. Sudah terlambat. Jika kamu tidak kembali, kamu harus berkemas sepanjang malam." Tanpa diduga, Callister bahkan lebih bersemangat dibandingkan anggota keluarga Sakti lainnya ketika dia mendengar bahwa dia akan pergi ke Inggris. Mingse Sakti juga sepertinya sangat menantikan untuk pergi ke Inggris dan berkata dengan cepat, "Oh, oke. Namun, Adinata tiba-tiba berkata, "Maaf, kali ini saya hanya akan membawa Anastasia dan Sisi ke Inggris, dan saya tidak berencana membawa Anda bersama saya, jadi Anda tidak perlu terlalu panik." Dengan efisiensi Callister, jika dia harus pergi ke luar negeri besok, dia akan sibuk malam ini. Callister tertegun, "Apa? Bawa saja Anastasia bersamamu?"
Davi Sakti juga sedikit terkejut. Yah, Adinata, aku sudah lama tidak keluar negeri, dan aku ingin mengambil kesempatan ini untuk pergi keluar dan bersantai, bertemu kakekmu, dan bersenang-senang. Minum dengan kakekmu. Adinata tidak memberikan wajah ini kepada Davi Sakti. Kakek, menurutku kamu merasa tidak enak badan akhir-akhir ini dan tidak cocok untuk bepergian. Kamu harus istirahat sebentar dulu, dan aku akan mengatur pertemuannya. Davi Sakti ingin mengetahui rahasia keluarga Brahma, tetapi Adinata tidak ingin Davi Sakti terlalu dekat dengan keluarga Brahma. Calister mengutuk, Adinata, aku ibu mertuamu, kamu akan menikahi putriku. Sebagai ibu Anastasia, wajar bagiku untuk bertemu orang tuamu. Mengapa kamu tidak melepaskan aku? Putriku menikah dengan keluarga Brahma MU. Sebagai seorang ibu, jika aku belum pernah bertemu kakek dan orang tuamu, dan tidak tahu apakah kamu orang baik atau orang jahat, bagaimana aku bisa yakin? Calister juga penasaran dengan keluarga Brahma, jadi dia ingin pergi ke Inggris untuk bertemu orang tua Adinata, tapi yang lebih penting, dia ingin melihat apakah keluarga Adinata benar-benar sekuat rumor yang beredar. Adinata berkata, saya yakin Anastasia tahu cara mengidentifikasi orang lebih baik daripada Anda. Terlebih lagi, Anastasia menikah dengan saya, bukan orang tua saya. Karakter orang tua saya tidak ada hubungannya dengan pernikahan kami. Hubungan, apakah kamu menganggapku sebagai ibu mertuamu? Calister sangat marah. Adinata segera menjawab, kalau begitu, apakah kamu menganggapku sebagai menantumu? Jika aku benar-benar buta sekarang, aku khawatir menantumu adalah Yuze Ain sejak dulu. Adinata sangat marah karena Calister menemukan suami Anastasia berikutnya. Davi Sakti juga melihat bahwa ide buruk Calister telah membuat marah Adinata, sehingga Adinata menolak membiarkan keluarga Sakti pergi ke Inggris. Cih, apa yang bisa dikunjungi di tempat jelek di Inggris itu? Manson mendengus dingin dan keluar duluan. Segera setelah itu, Davi Sakti, Mingse Sakti dan Calister juga pergi satu demi satu. Berjalan keluar halaman dan menuju mobil. Calister masih marah. Saya tahu bahwa merekrut menantu seperti Adinata tidak akan ada gunanya bagi keluarga kami. Serigala bermata putih. Orang tuanya tidak mengizinkan dia pergi ke Inggris untuk menemuinya. Bagaimana dia bisa menjadi anak yang begitu bodoh? Menurutku, dia benar-benar tidak sebaik Yuze Ains. Davi Sakti menggenggam tangannya di belakang punggung, merasa senang sekaligus khawatir. Saya senang Adinata tidak buta, tapi saya khawatir keluarga Sakti telah menyinggung Adinata dan membuat Adinata tidak bahagia. Davi Sakti memarahi Calister, sudah cukup. Jika kamu tidak bersikeras memilih suami untuk Anastasia di pesta ulang tahunku, apakah Adinata akan melakukan ini pada kita? Aku sudah bilang beberapa kali, Adinata sangat penting bagi keluarga Sakti kita. Jangan abaikan pentingnya hanya karena masalah sepele Yulin. Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Anastasia pergi ke Inggris, dan tidak ada dari kita yang bisa mengikutinya. Mingse Sakti menundukkan kepalanya sejak dia keluar dari ruangan, seolah dia khawatir. Setelah membantu Davi Sakti masuk ke dalam mobil, Mingse Sakti tiba-tiba berkata, Ayah, saya ingin kembali dan memohon pada Adinata untuk melihat apakah saya bisa pergi ke Inggris bersamanya dan Anastasia. Davi Sakti sedikit terkejut. Dia tidak menyangka putranya begitu gigih pergi ke Inggris. Mungkinkah karena? Calister berkata, mengapa kamu memohon padanya? Kamu adalah ayah mertuanya, mengapa kamu harus memohon padanya? Jika kamu tidak membiarkannya pergi, kamu tidak akan pergi. Siapa peduli? Davi Sakti melambaikan tangannya, silakan diskusikan dengannya. Ya, ayah. Mingse Sakti berlari kembali ke rumah Anastasia dengan gembira. Melihat Mingse Sakti pergi dan kembali, Adinata sedikit terkejut, Ayah, mengapa kamu kembali lagi? Mingse Sakti berkata sambil tersenyum, Adinata, aku datang ke sini untuk meminta maaf padamu. Selama pesta ulang tahun kakekmu, Calister bersikeras untuk menampilkan semacam pertunjukan dan mengundang tuan muda dari keluarga kelas 1 itu. Saya sangat menentangnya, tetapi Anda juga tahu bahwa Calister tidak mendengarkan saya sama sekali sekarang. Faktanya, Mingse Sakti dan Calister saat ini sudah bercerai, dan tidak ada yang bisa mengendalikan satu sama lain. Namun, Calister masih dianggap sebagai anggota keluarga Sakti, dan status serta asetnya lebih tinggi dibandingkan istri baru Mingse Sakti. Tinggi, Mingse Sakti berkata, apakah kamu pikir kamu boleh membiarkan aku pergi ke Inggris bersamamu? Sesampai di sini, aku bisa bertemu kakek dan orang tuamu. Lagi pula, kamu sudah menikah. Mari kita bertemu orang tuamu dan setidaknya saling mengenal. Aku juga bisa membantumu menjaga Sisi. Anastasia jarang melihat ayahnya begitu merendahkan diri. Sebagai seorang anak perempuan, dia tidak tahan. Dia meraih lengan Adinata dan berkata, suamiku, biarkan ayah pergi bersama kami. Adinata tahu bahwa Mingse Sakti bersikeras untuk pergi, dan dia mungkin diperintahkan oleh Davi Sakti untuk pergi ke Inggris untuk mencari tahu rahasia keluarga Brahma. Namun, bahkan Adinata, cucunya,
tidak mengetahui rahasia keluarga Brahma seperti itu, jadi dia tidak perlu khawatir tentang apa yang akan diketahui Mingse Sakti. Terlebih lagi, setelah menikah dengan keluarga Sakti, meskipun Mingse Sakti, sebagai ayah mertuanya, sangat dingin terhadapnya, setidaknya dia tidak sinis seperti Chalister, dan itu bagus. Oke, kalau begitu kamu bisa ikut dengan kami, Adinata setuju. Mingse Sakti sangat gembira. Oke, saya akan kembali dan mengemasi barang bawaan saya. Ngomong-ngomong, apakah Anda sudah memesan tiket pesawat? Bisakah Anda membatalkannya? Kami akan naik jet pribadi keluarga kami besok. Baiklah, ayah, sampai jumpa besok. Anastasia melambai kepada ayahnya, dan Mingse Sakti pergi dengan gembira. Melihat Mingse Sakti begitu bahagia, Adinata bertanya, sayang, apakah ayahmu punya kenalan di sana? Kenalan? Kenapa kamu bertanya? Anastasia bingung. Adinata berkata, melihat ayahmu begitu bahagia, rasanya seperti ada seorang teman lama yang menunggunya di sana. Anastasia dengan ringan meninju Adinata, aku benci itu, jangan bicara tentang ayahku seperti itu. Hari sudah larut, dan Adinata serta Anastasia harus mengemasi tas mereka dan bersiap untuk pergi. Saat itu jam 2 pagi ketika mereka berdua mengemasi tas besar dan kecil mereka. Sisi tentu saja ingin mengikuti mereka dan mengemasi barang bawaan mereka bersama. Kelopak matanya berkelahi dan dia masih menolak untuk tidur. Setelah akhirnya menyuruh Sisi kembali ke kamarnya dan tidur, Anastasia tiba-tiba bertanya, suamiku, kenapa kamu tidak melihat semangka dalam 2 hari terakhir ini? Apakah dia akan pergi ke Inggris bersamamu? Bab 475. Teman sekelas Anastasia, Ganendra dikirim oleh Adinata untuk menemukan Cynthia Yandra dan mengikutinya sampai keluar ibu kota. Namun, setelah meninggalkan ibu kota, Ganendra kehilangan kontak, dan Adinata khawatir sesuatu telah terjadi padanya. Cynthia Yandra tidak akan kembali sendirian, dan kemungkinan besar Shuan Brahma juga akan kembali. Sebagai keturunan keluarga Brahma, kemampuan anti-pengintaian dan anti-pelacakannya sangat kuat. Jika Shuan Brahma mengetahui bahwa Ganendra mengikutinya, dia mungkin akan dibunuh oleh Shuan Brahma. Adinata tidak ingin Anastasia mengetahui tentang Cynthia Yandra untuk saat ini, jadi dia berkata, Ganendra ada urusan dan telah meninggalkan ibu kota. Dia akan datang ke Inggris untuk menemui kita sebentar lagi. Oh, Anastasia melihat barang bawaannya, penuh kegembiraan dan kebahagiaan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Moments. Mulailah perjalanan bulan madu Anda, dengan bahagia. Anastasia jarang memposting ke WeChat Moments. Ketika dia memposting ke WeChat Moments, suka langsung meledak. Adinata juga terkejut, sayang, apakah kalian di WeChat tidak tidur? Ini jam 2 pagi, dan kamu masih mendapat suka dalam beberapa detik. Anastasia tersenyum malu-malu. Siapa yang menjadikannya Dewi teratas di Tiongkok? Siapa di antara mereka yang memiliki teman WeChat-nya yang tidak menganggapnya sebagai perhatian khusus? Anastasia menunjukkan ponselnya kepada Adinata. Sayang, jangan cemburu. Kebanyakan yang suka berasal dari wanita. Pria-pria ini semuanya. Adinata tidak membiarkan Anastasia menjelaskan. Oke, saya percaya Anda. Anda tidak perlu menjelaskan ini kepada saya. Setelah menikah dengan istri Dewi Cantik, mustahil berharap tidak akan ada lawan jenis lain di akun WeChat miliknya. Ditambah dengan status keluarga sakti yang tinggi, bahkan jika pria-pria itu tidak pergi ke sana demi kecantikan Anastasia, mereka akan pergi ke Davi Sakti demi dia. Saat ini, telepon Anastasia berdering. Adinata dan Anastasia sama-sama sedikit terkejut, siapa yang masih menelepon pada jam 2 pagi? Anastasia melihat dan menemukan bahwa peneleponnya adalah Fad King. Fad King ini adalah teman sekelas dan teman sekamar Anastasia. Dia cukup dekat selama kuliah. Dia juga warga Beijing generasi kedua. Dia menikah di Inggris dan dikatakan telah menikah dengan baik. Baru saja, Fad King bertanya di lingkaran teman-teman Anastasia kemana dia akan pergi berbulan madu. Anastasia baru saja menjawab bahwa dia akan pergi ke Inggris, tetapi tiba-tiba dia menelepon. Halo, Anastasia menjawab telepon. Kamu datang ke Inggris untuk berbulan madu? Fad King bertanya dengan penuh semangat. Iya, kamu juga di London kan? Mungkin kita bisa meluangkan waktu untuk bertemu. Anastasia tahu bahwa dia menikah di Inggris dan tinggal di London. Mereka tidak bertemu selama 1 atau 2 tahun, jadi ini saat yang tepat untuk berkumpul. Fad King berkata, ya Tuhan, luangkan waktu untuk bertemu. Apakah Anda benar, Nona? Ketika Anda datang ke Inggris, datanglah ke wilayah saya. Saya pasti akan menghibur Anda sepanjang waktu. Anastasia tersenyum dan berkata, tidak perlu, kakek suamiku juga ada di Inggris, jadi aku tidak perlu merepotkanmu. Fad King, oh, dia adalah tuan muda misterius dari keluarga Brahma, kan? Saya mendengar dari Zhang Meng dan yang lainnya. Ngomong-ngomong, Zhang Meng dan Bei baik-baik saja.
dan mereka berteriak-teriak datang ke Inggris untuk melihat saya. Kebetulan Anda datang ke sini untuk berbulan madu, dan saya akan meminta mereka berdua untuk memesan penerbangan dan ikut dengan Anda, dan kita berempat akan berkumpul. Anastasia, Fad King, Zhang Meng dan Lin Beibei adalah teman sekamar di asrama yang sama di sebuah universitas bergengsi di Beijing. Mereka selalu memiliki hubungan yang baik dan mereka semua sangat cantik. Dari segi penampilan saja, Zhang Meng dan Lin Beibei berada di level A, Fad King di level S, dan Anastasia di level SSS. Dia dianggap wanita cantik di jalan. Anastasia, panggil mereka Zhang Meng dan Beibei. Fad King, ya, mereka berteriak-teriak datang ke Inggris untuk menemui saya. Kebetulan saya akan pergi bersamamu besok. Kapan tiket pesawatmu? Anastasia, ayo naik pesawat pribadi. Fad King tidak terkejut. Dia mengetahui situasi keluarga Sakti Muking. Itu benar. Saya akan meminta mereka untuk segera mengemas tas mereka. Sampai jumpa besok, teman sekelas lama. Halo. Anastasia ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Fad King tidak sabar untuk menutup telepon dan memberitahu dua teman sekamar lainnya. Anastasia menghela nafas, tetapi memikirkannya dengan hati-hati. Alangkah baiknya jika sepasang teman sekelas dan saudara perempuan menemaninya berkumpul di Inggris. Suamiku, aku punya teman kuliah bernama Fad King yang menikah di Inggris dan juga di London. Ada juga dua orang lainnya bernama Zhang Meng dan Lin Beibei. Mereka mungkin pergi ke Inggris bersama kita besok, oke? Anastasia menanyakan pendapat Adinata. Jet pribadi itu milik keluarga Sakti, jadi bagaimana mungkin Adinata punya alasan untuk mengatakan tidak? Adinata berkata, tidak apa-apa mengadakan pesta dengan teman kuliah di luar negeri. Saat kita sampai di sana, saya bisa mentraktir mereka makan malam, minum, dan bersenang-senang. Namun, untuk akomodasi, saya harus mengatur agar mereka menginap di hotel dan tidak membiarkan mereka mengikuti kita ke rumah kita. Kamu juga tahu bahwa keluarga Brahma kami adalah keluarga yang tertutup, dan kami tidak bisa membiarkan orang luar mengetahui di mana kami tinggal. Anastasia tersenyum dan mengangguk, ya. Segera, keesokan paginya, Adinata, Anastasia, Mingze Sakti dan Sisi tiba di landasan bandara. Sisi sangat bersemangat dan terus bertanya, ayah, kakekmu, aku harus memanggilnya apa? Berapa umur adik bungsumu? Bisakah dia bermain denganku? Apakah ada Disneyland di Inggris? Adinata menggendong Sisi ke pesawat dan dengan sabar menjelaskan padanya. Begitu saya naik pesawat, saya mendengar suara dua gadis cerdas. Anastasia, ternyata itu adalah dua teman sekelas perempuan Anastasia, Zhang Meng dan Lin Beibei. Zhang Meng sangat imut, pendek, tingginya hanya sekitar 1,5 meter, namun memiliki ketampanan. Lin Beibei memiliki sosok yang bagus, namun nampaknya perawatan wajahnya kurang baik dibandingkan dengan Anastasia. Dia hampir 5 tahun lebih tua dari Anastasia, dan dia tidak terlihat seperti teman sekamar di kelas yang sama. Zhang Meng, Beibei. Anastasia pun dengan gembira menyapa kedua teman sekelasnya. Hai halo. Adinata juga tersenyum dan menyapa mereka berdua. Zhang Meng Xiao bertanya, halo, Adinata, kita bertemu lagi. Kali ini Anda pergi ke Inggris untuk berbulan madu, dan kami mengikuti Anda membuat bola lampu. Anda tidak akan menyalahkan kami, kan? Sebelum Adinata bisa menjawab, Sisi buru-buru berkata, tidak masalah, aku juga bola lampu. Hahaha. Jawaban lucu Sisi membuat semua orang tertawa. Adinata mencubit wajah kecil Sisi dan berkata, bola lampu kecil, saat kita sampai di Inggris, aku akan melemparkanmu ke kakek buyutmu agar kamu tidak menghalangi ibumu dan aku. Lin Beibei berkata, Adinata, jangan khawatir, kita tidak akan menjadi bola lampu terlalu lama. Fad King berkata bahwa dia akan datang untuk mengambil pesawat secara langsung dan membawa kita ke bar untuk minum dan mengobrol. Kami akan berada di sana. Berkumpul sekali, dan kemudian kamu bisa membawa Anastasia ke dunia berdua. Aku akan pergi ke bar. Adinata berpikir sejenak, jika dia pergi ke bar, Sisi tidak cocok untuk pergi. Mingze Sakti tidak ingin pergi ke bar dan berkata, Adinata, bagaimana kalau ini? Saat kita sampai di Inggris, biarkan Anastasia dan teman-teman sekelasnya berkumpul dulu, dan kamu bisa mengajak kami menemui kakekmu dulu.